beliau menyebutkan ulama-ulama dari masa sahabat, masa tabi'in sampai masa dia yang membahas Nur Muhammad sallallahu alaihi, bukan dari Majusi, bukan dari Majusi. Dan Nur Muhammad itu adalah makhluk Allah pertama, ini yang perlu kita tahu. Tapi mohon maaf para kiai, hadis mengenai awwalu ma khalaqallahu Nur Muhammad hadis palsu. Itu bukan hadis. Itu sama dengan Awaluddin Ma'rifatullah. Itu bukan hadis. Tidak semua kalam yang benar itu hadis. Nah, ini rumus. Mau baca apa lagi ya? Di kitab ini, kitab Al-Azkar yang dulu diajarkan oleh almarhum, ya, ada satu bab mengenai salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di sini beliau mengatakan solawat itu, saya nggak usah kalam dulu, saya mau nanya dulu deh. Bukan kiai, jangan jawab kiai ya. Kalau yang ada yang guru, ustadz jangan jawab. Saya mau nanya sama jamaah biasa aja deh. Ya. Solawat wajib pesunat? Doa yang jawab kiai itu. Selama ini orang kita, saya pun dari kecil diajarkan solawat itu sunat. Padahal di semua kitab ulama ahlus sunnah, contohnya kitab ini, ya, di babus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud, apa lafaznya? Meskipun ini di bab salat, tapi ini berlaku umum bahwasannya sholawat itu wajibah, mau fis shalah atau ghairus shalah. Bahkan kalau beberapa masyaikh seperti imam, ya, seperti Taqiyuddin Al-Husni menganggap orang yang tidak bersolawat itu murtakibul kabair. Imam Taqiyuddin Al-Husni, orang yang solawat itu dosa besar, paling durhaka sealam semesta. Itu orang yang gak solawat. Kita kalau ngasih orang, terus orangnya gak bilang makasih, tersinggung gak? Normal nih, normal. Tersinggung gak? Ya tanda antum gak ikhlas kan. Yang paling berjasa di alam ini siapa? Rasulullah SAW, ya. Di seberang sana, negeri seberang, ada seorang ustadz gak ngerti kajian Nur Muhammad. Apa kata dia? Kajian Nur Muhammad tuh dari Majusi. Saya kaget dengar itu. Kajian Nur Muhammad dari Majusi, ini bahaya nih ustadz, ya. Kejahilannya dia dakwahkan, ya, kejahilannya didakwahkan. Apa dia nggak ngaji kitab yang standar-standar? Kan kitab tafsir banyak yang standar. Kitab tafsir Ibnu Katsir bahas itu Nur Muhammad. Kitab Qadiyat jauh sebelum Ibnu Katsir bahas, ya, Nur Muhammad. Imam Qadiyat ini hafiz di zamannya. Jadi kalau kita nyebut Bukhari zamannya itu Imam Qadiyat. Itu nulis kitab Asy-Syifa, ya. Bukan syifa pengobatan. Ya, syifa mengenai hukukul Mustafa, mengenai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan ulama-ulama dari masa sahabat, masa tabi'in sampai masa dia yang membahas Nur Muhammad sallallahu alaihi, bukan dari Majusi, bukan dari Majusi, ya. Dan Nur Muhammad itu adalah makhluk Allah pertama, ini yang perlu kita tahu. Tapi mohon maaf para kiai, hadis mengenai awwalu ma khalaqallahu Nur Muhammad hadis palsu. Itu bukan hadis. Itu sama dengan Awaluddin Ma'rifatullah. Itu bukan hadis. Tidak semua kalam yang benar itu hadis. Nah, ini rumus.
Tidak semua kata-kata yang benar itu hadis. Sebagaimana tidak semua hadis itu benar. Ada hadis, mau denger nggak? Ini kiai udah hafal. Al-bazinjan sifaun min kulli dain. Nyampe di Betawi diganti. Al-jengkol sifaun min kulli dain. Ya. Dulu terong, sekarang jengkol sama pete. Obat segala penyakit. Penyakit susah makan. Itu bukan disebutkan qala Rasulullah, tapi bukan hadis. Ada kalam yang benar tapi bukan hadis, itu banyak. Contoh nih ya, Monas di Jakarta, hadisun sahihun rawahu Ustadz Syauqi fi kitabihi al-maudu'at. Kalamnya benar nggak? Monas di Jakarta benar? Monas di Jakarta benar? Tapi kalau kita mengatakan ini kalam Nabi, benar nggak? Nggak benar. Maka laisa kullu kalamin sahih min kalamin Nabi SAW. Tidak semua kalam yang sahih kalam Nabi. Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah itu kalam ulama. Diambil dari surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu ayat diterjemahkan fa'lam itu awaluddin al-ilmu billah, yaitu ma'rifatullah. Awal beragama engkau kenal dulu siapa yang engkau sembah, baru sujud yang benar. Kecil belajar sholat, masa sampai gede masih belajar sholat? Bukan sholatnya lagi yang dipelajari, tapi yang disembah. Kalau sholat dari dulu rukunnya 13, nggak usah nambah-nambah. Ada tambahan bagi. Jadi kiai-kiai mohon maaf, ada beberapa yang putus asa, mungkin udah nggak khusyuk kali ya. Udah lu nggak usah belajar ilmu-ilmu hakikat, benerin aja syariat. Lah justru syariat itu benernya pakai hakikat. Hakikatnya sholat, aqimis sholata lidzikri. Apa hakikatnya sholat? Zikrullah. Maka siapa saja kiai, siapa aja yang belajar zikir, dia sedang belajar hakikat sholat. Jadi kalau ingin benerin sholat, benerin zikirnya ya. Bukan banyakin puasa, itu udah beda bab, beda rukun. Itu rukun keempat tuh ya. Ya. Ada orang mau sholat khusyuk, puasa banyak-banyak, nggak nyambung. Kalau mau khusyuk, zikirnya yang banyak. Hatta yakuna zikruhu fi kulli halih ya. Sehingga zikirnya setiap keadaan, mau qaiman, qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubi. Dia tidur pun dalam tidurnya dia berzikir. Nah, mau mimpi ketemu Rasul nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Mau. Antum sholat lidahnya, bukan sholat. Antum tidur aja deh. Kalau sholat ketinggian. Tidur dalam hati hanya menyebut Muhammad, Allah, Muhammad, Allah. Insya Allah di saat kita lupa ingin mimpi, Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya. Insya Allah ya. Kalau wali-wali Allah mereka mau kapan aja ketemu, rohaninya bisa nyambung langsung, nggak perlu mimpi. Cuma kalau orang kayak kita ini harus pura-pura majzub dulu ya, ngerokok dulu, gua lagi hal macam-macam ya. Kalau aulia Allah kan nggak perlu. Contohnya gini, di antara para kiai ini kan ada yang ahli akidah, ada yang ahli fikih, ada yang ahli macam-macam, ada yang ahli semuanya. Kitabnya beda, bahasa Arabnya sama, tapi ketika ada lafaz yang sama mereka mengartikan beda. Kenapa? Karena di otaknya ada khazanah yang dapat diganti-ganti, ada kacamata yang berwarna-warna, sehingga ketika beda kitab, lafaznya sama, katanya sama, maknanya berlainan. Para aulia itu begitu. Mereka antara alam jaga dan tidur itu sama. Mereka tidur itu sama kayak jaga. Jadi kalau kita mimpi dulu baru ketemu, bagi mereka norak ya. Bagi wali-wali norak. Ini contoh yang ngomong Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru dari Ibnu Thaillah, penulis hikam. Apa kata beliau? Tidaklah ada satu nafasku naik, turun, keluar, masuk, satu detik, lahzah, daqiqah lewat, marrat, lalu aku tidak memandang Rasulullah SAW, kecuali batal Islamku.
Tuh, kita norak, zikir dulu sekian, sholawat dulu 4.000 ketemu Nabi. Kata Imam Al-Mursi, ente norak. Ya, dia lupa saat dia menganggap dirinya tidak Islam lagi. Itu memaksud melihat Nabi Muhammad itu yang mana? Itu harus ngaji ilmu namanya Nur Muhammad. Ini dekat Rabiul Awal dan kita sering baca Barzanji. Kita sebenarnya Barzanji ya, dalam bahasa yang sebenarnya Barzinji. Barzin, tempatnya namanya Barzinji. Ya, Syekh Barzinji, beliau menulis kitab itu dan menyebutkan lafaz Nur Muhammad. Maka aneh, sholawat dibuat tapi kajian Nur Muhammadnya nggak ada. Mohon para kiai hidupkan lagi hidup ilmu ini. Ya, kepada kiai lah, jamaah nanti tahu. Ya, Abwabul Ulum insya Allah. Maulidnya Habib Umar yang pendek juga bahas Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sahabat karena Allah, Nur Muhammad itu sudah ada, alam semesta belum ada. Itulah alam pertama, alam nur. Ya. Dari mana dalilnya? Dalilnya pakai Quran kita. Orang biasa pakai dalil ini untuk ibadah, tapi kita menjadikan ayat ini dalil Nur Muhammad. Nah, gimana caranya tuh? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini biasa dipakai dalil untuk penyembahan kepada Allah. Tapi ulama-ulama ahlul ma'rifah, apa kata mereka? Ini dalil Nur Muhammad. Coba diterjemah. Tidak kecuali untuk menyembahku. Benar. Itu terjemahan pertama. Terjemahan kedua, coba dengerin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Dua terjemahan aja dulu. Kita kasih pertanyaan. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Rasulullah SAW. Maka makna ayat itu siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun, mereka jin dan manusia menyembah aku. Kata Nabi Muhammad SAW, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu kalau sholat ibadah, lihat sebagaimana aku sholat. Jadi yang dimaksud ayat